Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai yang pasti di antara ketidakpastian. Dalam kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, gelombang serangan kedua setelah relaksasi PSBB, tidak heran orang menjadi lebih khawatir, lebih takut, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ada satu hal di dalam firman Tuhan yang pasti, yaitu kasih Allah kepada kita. Kasih yang mengubah hidup ini dinyatakan Allah kepada kita dari korban dan apa yang Yesus kerjakan bagi kita. James Boyce menggambarkan kasih Allah itu ibarat seorang pendaki gunung, dia mengikatkan dirinya dengan guide yang akan menuntun dia naik ke atas. Lalu kemudian dia berjalan. Kalaupun dia slip atau dia jatuh, dia tidak akan mati. Dan saya percaya bahwa inilah yang menjadi analogi kita berjalan di dunia ini penuh dengan jebakan, perangkap, tetapi kita punya tali yang kuat dengan Kristus yang menjadi guide kita, yang membawa kita ke atas, melewati masa-masa sulit ini. Dan tali itu adalah karyanya di kayu salib. Hari ini kita akan melihat bahwa tidak ada kebenaran yang lebih unggul, yang sanggup mengubah hidup kita, selain daripada kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan saudara di dalam Yesus Kristus. Bila kita bisa memahami, merasakan, menghidupi setiap hari kasih Allah ini, maka kita akan hidup di dalam kemenangan atas setiap godaan, kesukaran hidup, atas setiap dosa, bahkan sanggup untuk berkemenangan senantiasa. Apakah hal ini too good to be true? Jawabannya tidak. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di tengah-tengah kesulitannya. Dia menuliskan hal ini kepada jemaat di Roma. Dan itu seperti the ultimate revelations, pernyataan yang terutama kepada orang percaya, yaitu Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengatakan, kasih Allah yang besar bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan memampukan kita menjadi lebih dari pemenang melalui setiap ujian kehidupan untuk kemuliaan namanya. Nah, ada 4 hal dari kebenaran ini yang terungkap. Saudara, yang pertama, kasih Allah yang besar tidak akan redup karena kegagalan atau keterbatasan, bahkan dosa kita. Yesus mengajarkan setiap orang yang sudah merespon kasih Allah memiliki hubungan resiprokal. Apa maksudnya hubungan resiprokal? Kita mentaati firman karena Kristus sudah mengasihi kita. Dan pada waktu kita melakukan firman, kasih Kristus makin nyata, makin tangible, makin real dalam hidup kita. Itu namanya hubungan resiprokal kasih. Jadi pada waktu kita berdosa, jangan mau ditipu oleh iblis yang mengatakan Allah tidak mengasihi kamu lagi. Lalu kita akhirnya tertipu dan kemudian kita menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita jatuh sekalipun, ingat kasih Allah bisa mengangkat kita. Tetapi jangan sia-siakan kasih karunia Allah ini. Karena Dia juga mendisiplinkan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang tua yang mengasihi anak-anaknya akan mendisiplinkan anak-anaknya. Jadi, kasih Allah juga mendisiplinkan kita. Kalau kita jatuh di dalam dosa. Tujuannya supaya kita dipulihkan. Yang kedua, bahwa kasih Allah yang besar tidak akan terancam oleh segala jenis kesukaran hidup, bahkan kematian. Rasul Paulus mendaftarkan semua hal yang bisa menurut manusia mengancam kasih Allah.
dikatakan penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang, maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau makhluk lain, ternyata semua potensi ancaman itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jujur saja saudara-saudara, pada waktu kita mengalami semua ini, kita bisa tidak merasakan sama sekali Allah yang begitu mengasihi kita. Kita tidak bisa merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Nah, yang ketiga ini akan bisa menjawab itu, yaitu kasih Allah yang besar diperlihatkan di dalam Kristus Yesus di kayu salib. Pada waktu saya dirawat karena COVID-19, saya harus terisolasi selama 1 bulan. Saya ingat pada waktu itu ada masa-masa di mana saya tidak bisa merasakan kasih Allah. Jujur. Saya mengatakan, why me? Di mana engkau Tuhan? Dan saya orang yang suka pergi keluar dan tiba-tiba harus mengisolir diri. Dan membatasi setiap pembicaraan saya. Apa yang saya dengar dan apa yang akan saya keluarkan. Menjaga perkataan saya pada waktu itu. Karena Minggu Paskah, saya fokus mempelajari dan merenungkan akan peristiwa salib dan kebangkitan. Dan bahkan saya berkata, Tuhan, saya mau melihat kuasa kebangkitan Kristus yang kami rayakan di dalam Paskah ini akan mengalami dampak kepada tubuh saya dan menghancurkan virus COVID-19 dari tubuh saya. Dan saudara, setelah kita merayakan Paskah, dalam minggu itu, saya cek swab dan puji Tuhan. Hasil keluar saya negatif, haleluya. Pada waktu kita tidak bisa merasakan kasih Allah karena kesulitan hidup, ada satu kabar baik yang pasti. Mari fokus kepada Kristus, kepada salibnya. Karena di dalam itulah nyata kasih karunia Tuhan. Ada satu lukisan yang diberikan oleh teman saya. Itu lukisan yang sederhana. Salib kosong, ada mahkota duri. Lalu ada tulisan, Tuhan, seberapa besarkah kasih-Mu kepadaku? Lalu Yesus menjawab, sebegini besar. Dan Dia mati di kayu salib. Dan itu terus mengingatkan saya bahwa seberapa besar kasih Allah kepada saudara, lihat pada waktu Dia mati di kayu salib. Itu tidak akan mungkin membuat kita ragu lagi akan kasih-Nya. Dan yang terakhir, bahwa kasih Allah yang besar bagi kita akan mencapai puncaknya di sorga. Tetapi kita harus mengalaminya sejak sekarang sebagai dasar kemenangan kita setiap hari di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Ayat 37 mengingatkan kita bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan di sini Dia yang telah mengasihi kita, sesuatu yang sifatnya sudah selesai. Kalau kita melihat semua itu, kita lebih daripada orang-orang menang. Jadi cara kita untuk terus menjadi pemenang adalah apa? Menjaga fokus kita hanya kepada kasih Allah saja yang sudah diperlihatkannya di kayu salib. Yang mati menderita karena kita, supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Bapa Sorgawi dan Yesus Kristus di sorga mulia. Saudara-saudara, penderitaan yang paling buruk itu apa sih? Yaitu ini, penderitaan di mana kita tidak belajar apapun dari hal itu. Itulah penderitaan yang paling buruk. Penderitaan yang kemudian menjadi sia-sia dalam hidup kita. Mungkin sudah habis uang, habis tenaga, habis energi, habis emosi, bahkan mungkin hubungan kita hancur, terpisah, cerai, ditinggalkan, diasingkan, ditelantarkan. Tapi dengar, penderitaan itu tidak akan menjadi sia-sia bila itu menuntun kita belajar lebih lagi tentang kasih Yesus kepada kita dan keberkatannya kepada kita. Biarkanlah itu mengajarkan kita realita dan keberkatan dari Yesus Kristus dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar
yang Engkau perlihatkan di dalam Kristus yang telah mati bagi kami di kayu salib. Tolong kami untuk tidak berpaling dari Kristus dan kasih-Mu pada waktu kami melewati masa-masa ketidakpastian ini. Dan tolong kami berpegang teguh hanya kepada janji-Mu yang tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan aku berdoa Tuhan, bahwa setiap kami tidak akan tertipu ketika kami melewati masa-masa sulit ini. Kasih-Mu itu hilang, kasih-Mu itu redup, kasih-Mu itu terancam, kasih-Mu itu bakalan gagal. Tapi hari ini kami mau menerima janji Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Aku berdoa pada saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengalami seperti ditinggalkan, ditelantarkan, bahkan ada yang dipecat dengan cara yang tidak hormat dari kantormu selama masa COVID ini. Firman Tuhan berkata, lihat Kristus yang sudah diperlakukan tidak adil. Dan engkau akan melihat Tuhan akan melepaskan pengampunan besar dalam hidupmu. Dan itu akan menjadi kisah yang tidak bisa disangkal oleh mereka yang menyaksikan hidupmu. Bahwa Tuhan adalah pembela yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena kasih menutupi segala dosa dan membuat kita menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.